warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Pemirsa yang saya hormati, sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ada satu prosesi ibadah yang sangat fenomenal, yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, dikarenakan ibadah ini dilaksanakan oleh jutaan manusia. Ibadah ini berhimpun di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Dan ini sungguh sangat fenomenal. Ibadah apakah, pemirsa sekalian? Iya, ibadah haji. Ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Zulhijjah ini menghimpun manusia yang sangat banyak. Perkirakan ada 2 juta manusia akan berkumpul untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Untuk orang Indonesia sendiri yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi adalah 241.000 orang. Jadi sekitar 10%-nya. Nah, ini tentu satu hal yang sangat membahagiakan ketika seseorang yang beragama Islam bisa menunaikan ibadah haji. Ada beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan orang Islam untuk berikhtiar, berupaya dapat menunaikan ibadah haji. Di antaranya di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat ke-96 dan 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Artinya adalah sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di dalam ayat ini kita lihat bahwasannya rumah ibadah yang mula-mula dibangun di permukaan bumi ini adalah Baitullah, rumah Allah di kota Mekah. Ya, itulah Ka'bah, rumah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, jadi Ka'bah yang menjadi tempat tujuan aktivitas ibadah, ya, merupakan rumah ibadah yang paling awal yang dibangun dalam sejarah kehidupan manusia. Itu dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan adanya di kota Mekah. Di dalam Masjidil Haram tersebut yang ada Ka'bah itu terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Ya, jadi maqam Ibrahim itu bukannya kuburan,
Ya, seperti yang kita pahami makam sama dengan kuburan. Makam Ibrahim maksudnya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ya, jadi batu tempat pijakan Nabi Ibrahim itu yang kemudian berbekas telapak kaki di atas batu itu, yang kalau kita pergi ke Masjidil Haram akan kita temui batu itu di dekat Ka'bah yang dilindungi oleh satu tugu seperti kaca, dari kaca. Maka kemudian Allah berkata, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi inilah landasan perintah wajibnya menunaikan ibadah haji. Ya, jadi menunaikan haji itu adalah kewajiban manusia. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang memiliki kesanggupan, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah haji. Ya, karena ini adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Siapa orang yang mengingkari ibadah haji, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukan segala sesuatu dari semesta alam, karena Allah Maha Kaya. Jadi di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, agar berupaya, berikhtiar untuk dapat menunaikan ibadah haji. Ya, siapa yang mampu dari aspek fisik, mampu dari aspek ekonomi, mampu dari aspek situasi keamanan, mampu dari aspek-aspek lainnya. Jadi ini adalah dalil pertama tentang perintah haji. Dalil yang kedua kita temui di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-26 dan 27. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imin wa ruk'is sujud." Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini adalah satu hal yang paling mendasar, satu hal yang paling prinsip di muka bumi ini. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Terlebih bagi yang akan menunaikan ibadah haji, maka bersihkanlah niat, luruskan segala orientasi, jadikan Allah sebagai pusat tujuan. Ya, inilah tauhid. Jadi jangan sampai ada selain Allah di hati kita ketika kita ingin menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian sucikanlah rumahku, kata Allah, ya, kepada Nabi Ibrahim bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rukuk, orang yang sujud. Jadi sucikan rumah ibadah Allah ini untuk menjadi aktivitas seremonial ibadah haji, tawaf, ibadah salat, ibadah ruku, ibadah sujud. Dan kemudian Allah katakan, dan serulah kepada manusia di seluruh muka bumi ini untuk mengerjakan haji. Ya, niscaya mereka akan datang dari segala penjuru mata angin,
dari segala tempat dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Subhanallah ya, kalau di dalam ayat ini tentu bukan hanya unta dan berjalan kaki, tapi juga dengan mengendarai berbagai macam alat transportasi ya. Jadi pemirsa, bisa kita lihat di sini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar menyeru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, mengunjungi Baitullah, rumah Allah, dengan satu niatan dasar yang harus terjaga, senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan sesuatu yang selainnya. Tauhid, la ilaha illallah. Kemudian beribadah di Baitullah, di rumah Allah itu ya, dengan hanya mengharap rahmat dan ridha Allah. Sucikanlah rumah itu dengan tawaf, dengan zikir, dengan ruku, dengan sujud, dan kemudian perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang kedua tentang perintah menunaikan ibadah haji. Dalil yang ketiga kita temui di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-197. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya adalah musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Di dalam ayat ini pemirsa, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Ya, jadi mulai dari bulan Zulqaidah yang kemudian puncaknya di bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan haji. Ya. Jadi ibadah haji hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah saja. Tidak bisa di bulan yang lain dan tidak bisa di tempat yang lain, karena memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang sudah menetapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji di tahun itu, maka dia tidak boleh rafath. Ya, rafas berkata jorok, berkata kotor, berkata porno, ya, berkata-kata yang berisi kata-kata yang penuh dengan nafsu, ya. Tidak boleh berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ya, jadi di sini ada panduan dan pedomannya ketika kita menunaikan ibadah haji, sudah mulai mengerjakannya dengan mulai dipasang dari niat tadi, maka jaga betul sikap kita, jaga betul perkataan kita, jaga betul perilaku kita. Ya, karena ketika sudah menggunakan pakaian ihram itu harus betul-betul terjaga, ya, dan tidak boleh berbantah-bantahan, ribut dan lain sebagainya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Jadi setiap amal-amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah mengetahuinya. Maka kemudian Allah menyampaikan fatazawwadu, ya, berbekalah kalian, ya, berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik berbekal adalah bekal takwa. Jadi berbekal menuju kota suci Mekah beribadah dengan bekal materi, uang, bekal pakaian, bekal makanan dan lain sebagainya. Tetapi sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, karena inilah yang akan memberikan
arah yang jelas tentang ibadah kita, akan Allah berkahi dan mudahkan. Ya, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya, jadi senantiasa orang-orang yang mengerjakan ibadah haji harus menjaga sikap dan perilakunya dengan mengedepankan sikap takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalil yang ketiga pemirsa tentang ibadah haji. Dalil yang keempat masih di surat yang sama. Di surah Al-Baqarah ayat ke-158 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya adalah sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa ke Baitullah atau berumrah, ya, beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan dengan sangat jelas bahwasanya ibadah sa'i, ya, berlari-lari dari Safa ke Marwa, nah, itu adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sa'i berlari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwa yang dicontohkan dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam. Nah, ini menjadi bagian dari prosesi ritual ibadah haji. Ya, jadi sa'i berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya, jadi ini menjadi bagian dari prosesi ketika kita melaksanakan ibadah haji, sa'i tersebut. Dan siapa yang melakukan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jadi siapa orang yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan ketika menunaikan ibadah haji, walau sekecil debu, ya, walau setitik debu sebesar biji sawi, Allah sangat menghargainya dan akan membalas dengan kebaikan, ya, subhanallah. Jadi pemirsa yang saya hormati, dalil-dalil Quran yang kita barusan dengar itu sudah sangat jelas dan sangat terang, kuat sekali mendorong agar kita bersemangat untuk berikhtiar mengerjakan ibadah haji. Ya, ini landasan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada beberapa landasan hadis yang menjadi perintah rujukan mengenaikan ibadah haji. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Artinya adalah Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang arkanul Islam, rukun Islam. Ya, ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah bersyahadat, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji. Nah, ini adalah rangkaian rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, pondasinya Islam itu ya 5 rukun ini. Ini yang harus menjadi landasan kita dalam menjalankan ibadah yang pokok, ya, yang ritual tentunya. Jadi ini adalah pondasinya, asasnya. Jadi haji termasuk dalam arkanul Islam, rukun Islam yang
harus kita tunaikan. Ya, tentu dengan syarat yang sudah disebutkan, memiliki kemampuan. Hadis yang kedua, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya adalah ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, subhanallah. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwasannya ibadah umroh yang kita kerjakan ke ibadah umroh yang lainnya itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya, jadi dari umroh ke umroh. Ya, jadi memang kalau ibadah umroh ini boleh dilakukan berulang-ulang. Ya. Karena memang dari segi waktu tidak terikat dengan bulan tertentu, dan dari segi biaya juga tidak terlalu besar. Maka ibadah umroh ke ibadah umroh lainnya itu menggugurkan dosa di antara keduanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, adapun bagi yang menunaikan ibadah haji, yang hajinya ini adalah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi pelakunya, bagi yang melaksanakan, melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menunaikan ibadah haji dan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur, ya, maka Allah akan ampuni semua dosanya dan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, talian su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu, qala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madza, qala jihadun fi sabilillah, qila thumma madza, qala hajjun mabrur. Rawahu Bukhari. Ya. Artinya adalah Nabi SAW ditanya oleh seseorang, amalan apa yang paling utama, yang paling afdol? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang itu bertanya lagi, apalagi setelah itu? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu dia bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, haji mabrur. Ya, jadi amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini memang fondasi. Ya, karena tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya, tidak diterima amal-amal ibadah lainnya. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, amal apa yang paling utama? Adalah berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad di medan tempur, medan laga, berjihad untuk menegakkan agama Allah, berjihad untuk menyebarkan agama Allah, ya, jihad di jalan Allah. Ini yang kedua. Kemudian apalagi? Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, adalah haji mabrur. Jadi haji mabrur masuk dalam amalan utama yang ketiga. Setelah tauhid, syahadat Allah dan Rasul, lalu kemudian jihad fisabilillah, barulah haji mabrur. Ya. Ini dalil yang ketiga, pemirsa. Dalil yang keempat kita lihat, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladhu ummuh. Artinya adalah siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok atau jorok atau kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi ketika seseorang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, kota Mekah, lalu di dalam melaksanakan ibadah haji dia menjaga betul lisannya, kalimat-kalimatnya, tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang kotor, yang seronok. Lalu kemudian dia menjaga sikapnya, tidak melakukan perbuatan fasik, dosa dan maksiat. Betul-betul dia jaga. Ya. Maka dia ketika pulang ke negerinya seperti
dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, bayi suci. Ya, jadi tentu ini harus dipertahankan ketika sudah kembali ke tanah air. Tetap jangan berkata seronok jorok kotor, tetap tidak melakukan perbuatan fasik, dosa dan maksiat. Ya, ini hadis yang keempat. Hadis yang kelima, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal hajj wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba kama yanfil qiru khabathal hadidi wad dhahab wal fiddah walaysa lil hajjatil mabrur thawabun illal jannah. Artinya adalah ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Tirmizi dan Imam Ahmad. Ya, jadi di sini kita lihat ya, ikutilah ibadah umroh dengan ibadah haji. Jadi bagaimana kita berikhtiar agar bisa melaksanakan ibadah umroh dan kemudian melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah umroh dan haji ini ya, keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana ya, pembakaran atau api yang dibakar panas bisa menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan siapa yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, balasannya adalah surga. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Hadis yang terakhir pemirsa, ya, tentang ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Artinya adalah orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di dalam hadis ini Allah menyebutkan bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah, orang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan ibadah umroh, mereka ini adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menyambut mereka dengan penuh kebahagiaan. Allah akan memanggil mereka, mereka pun akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, jihad fisabilillah, itu kalau meminta akan Allah kabulkan. Jadi sungguh banyak sekali keutamaan dari menunaikan ibadah haji, dan ini tentu hendaknya menjadi pendorong, penyemangat kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tentunya dengan kondisi jamaah yang membludak ya, karena penduduk Islam di Indonesia sangatlah besar, kita tentu harus berikhtiar untuk menyisihkan uang kita agar bisa mengantri berangkat ibadah haji. Ya, terlebih lagi biaya ongkos naik haji juga tidaklah kecil dan murah, maka tentu di sini kita harus berupaya ya, kreatif untuk mencari dana-dana yang halal dan berkah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ya, pasang niat hanya karena Allah, lalu ikhtiar ya, menyisihkan dana-dana kita untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekah, dan mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ya, pemirsa akan bisa menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya, menjadi haji yang mabrur, diberikan kesehatan, keberkahan, dan berangkat serta kembali dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya setelah pulang dari ibadah haji, mereka menjadi orang-orang yang bertakwa
yang mampu mengamalkan nilai-nilai filosofis ibadah haji dalam keseharian. Dan bagi kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi Baitullah, menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.